Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal CFD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal untuk market Dow Jones, Nasdaq, indeks dolar, dan juga US Oil. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa di Nasdaq ataupun US 30, dan juga Dow Jones maksudnya, Dow Jones ataupun US 30, Nasdaq ataupun Nas 100, DXY, dan juga di US Oil ataupun WTI. Oke, langsung aja kita analisa pertama itu di Dow Jones ataupun di US 30 ya. Di US 30 kita ada gap kemarin seperti yang sudah saya sampaikan di sini, ada gap 1, ada gap 2, yang dimana kemungkinan gap itu akan terisi ya, dan benar aja harga ini terisi tepat dan sampai di area resisten. Dan ketika sampai di area resisten ada engulfing di sini, dan teman-teman yang kemarin sell kemarin sempat profit ya, sekarang harga benar-benar bergerak di antara support dan resisten aja. Kalau kita lihat juga di daily, akibat adanya data inflasi kemarin ya, harga dari Dow Jones itu kan ditutup bullish di hari Kamis. Dan di hari Jumat tuh harga langsung di reject ke atas, di reject langsung ke bawah seperti itu. Jadi kalau secara nggak langsung juga di sini di area yang penting juga yaitu di harga ini, akan saya lebarin deh ya. Ya, di sini ada harga di 30.309 ya, 30.309. Yang dimana ini menjadi area resisten yang cukup lebar untuk di Dow Jones. Dan jika teman-teman ingin sell di Dow Jones, lebih baik menunggu ketika level 28.485 itu di break oleh market. Dan jika itu berhasil di break oleh market, maka otomatis harga dari Dow Jones akan langsung terjun ke bawah sampai ke level 27.000, bahkan bisa sampai ke 26.000 seperti itu. Untuk gap saat ini kita tidak ada. Kita nggak ada gap saat ini karena ini juga sudah ketutup. Dan kalau kita bicara gap di atas, kita punya gap yang cukup lebar. Jadi karena saat ini indeks dolar itu masih bullish, dan juga data inflasi kemarin itu membuat keyakinan bagi The Fed akan menaikkan suku bunga, saya rasa Dow Jones akan masih tertekan ke bawah ya, sampai dia bisa ngebreak level 28.485. Ketika itu bisa di break, maka otomatis harga dari Dow Jones bisa drop sampai ke 27.000 ya. Kenapa di sini harus break 28.485? Karena di sini merupakan area gap yang dimana gapnya ini belum 100% ketutup ya. 28.485 merupakan gap terendah ataupun posisi harga paling rendah di area gap di sini seperti itu. Jadi ketika gapnya ini sudah full keisi, itu kemungkinan ada dua, yaitu ketika dia full keisi kemungkinan harga bisa balik, dan ketika dia full dan dia break ke bawah, maka kemungkinan itu akan cenderung membuat harga dari Dow Jones akan langsung turun sampai ke level 27.572, dan itu merupakan area tertinggi sebelumnya, dan juga itu menjadi area support resistance become support yang pernah terjadi di tanggal 5 Juni 2020, dan selanjutnya di bulan September dan juga di bulan Oktober 2020. Berarti ini merupakan area yang penting di 2 tahun yang lalu seperti itu. Dan jika area ini berhasil di break juga, maka otomatis harga dari Dow Jones akan langsung turun ke area support yang ada di harga 26.800 yang pernah terbentuk di Oktober 2020, September 2020, dan juga ini resisten terbentuk di tanggal 2 Maret 2020 seperti itu ya. Jadi jika memang area gap ini berhasil di break, maka otomatis harga dari Dow Jones akan turun. Kalau dia bisa bergerak naik bagaimana? Kalau saya rasa jika dia bisa bergerak naik, karena sekarang market structure-nya ini masih bearish ya. Teman-teman bisa lihat di sini, jika di Dow Jones itu kemarin dropnya ini kena di 1272 ya, anggaplah kena 1272 dah ya.
Misalnya seperti itu. Dan sekarang kalau kita ambil Fibo-nya, ini secara weekly ya. Secara weekly, kemungkinan harga dari Dow Jones itu tidak akan bergerak jauh dari Fibonacci 61,8 dan 50% karena di sini ada area supply yang cukup lebar ya. Dan kalau kita pindahkan ke daily, ya ini menjadi area supply yang cukup kuat sih sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat ketika harga retrace ke atas dan harga dibanting, harga langsung bergerak turun sampai ke level yang ada di sini. Seperti itu. Jadi, jikapun dia bisa break ke atas, dia harus bisa ngebreak 32.000 dulu dan juga ngebreak 33.000. Dan ketika 33.000 ini break, yang penting adalah Dow Jones hanya akan bullish ketika dia ngebreak 34.320 high sebelumnya di sini. Ketika dia sudah ngebreak high yang di sini, maka otomatis harga kemungkinan akan bergerak bullish. Bukan jika kejadian sebelumnya ya. Jika kemarin kan harga yang pernah terjadi sebelumnya, anggaplah ini harga ini belum terjadi ya. Jika harganya ini bergerak yang pada saat di Juni 2022, harga ini bergerak naik dan dia ngebreak resisten yang dari sini. Tapi sebenarnya harga yang benar untuk di resisten yang harus di break adalah di harga yang di sini 35.469. Ketika ini berhasil di break kemarin misalnya, maka otomatis Dow Jones akan tinggi. Tapi ternyata harga ini nggak sampai 35.000 bahkan. Harga langsung drop ke bawah. Jadi ketika dia ngebreak structure 29.822, maka otomatis area 34.245 ini menjadi area yang penting bagi Dow Jones jika dia ingin bergerak bullish. Selama dia tidak break ke atas area ini, maka otomatis Dow Jones sekarang masih akan bearish. Sampai kapan hari itu saya tidak tahu. Seperti itu. Ya, jadi itu untuk Dow Jones, kita masih untuk bearish. Next kita akan pindah ke Nasdaq teman 100, yang dimana kemarin sempat ada yang nanya pada saat di live market tentang data inflasi itu, yang nanya Dow Jones Nasdaq itu seperti apa. Well, Nasdaq kemarin itu kalau teman-teman perhatikan harga dari Nasdaq itu langsung drop pada saat pembukaan market ya. Drop dan kemudian harga langsung retrace ke atas sebelum akhirnya harga ini bisa turun kembali. Dan pola untuk di Nasdaq sama seperti di Dow Jones ya. Polanya sama karena dua market tersebut adalah market yang penting di stock market yang penting di Amerika. Jadi itu merupakan hal yang wajar jika mereka bergerak ke arah yang sama. Kalau kita lihat di daily dulu ya, kalau kita lihat di daily, harga dari Nasdaq ini sempat drop jauh ya, hampir mendekati area support kita yang ada di harga 10.411 ya. Hampir kena di sini. Sebelum akhirnya di hari Jumat itu kita ditutup bearish ya. Walaupun hasilnya di sini ya bisa dibilang bearish sih. Nah, untuk yang ingin sell bagaimana? Yang ingin sell saya rasa mungkin bisa menunggu harga ini retrace ya, retrace masuk lagi ke area ini dengan stop loss itu kita di atas level ini, karena kalau kita lihat di time frame H1 di sini ada level supply juga, otomatis kita akan menaruh stop loss di atas area supply setidaknya di 11.250 ya. Bisa menunggu area ini retrace lagi, retrace dalam artian di sini ada support yang di break juga oleh market ya, yaitu 10.964. Jika harga ini memang bisa bergerak naik dulu sampai sini dan dia bisa turun, berarti kita akan tunggu open posisi sell di sini seperti itu. Dan juga kalau kita tarik Fibo juga yang terdekat di sini sampai sini, area support di sini berdekatan dengan Fibonacci 61,8 dan Fibonacci 50% di sini. Dia otomatis ketika harga bisa naik dulu sampai di sini, ketika ada pembalikan arah, ada konfirmasi candle, baru di sana kita akan bisa open sell di Nasdaq dengan harapan dia bisa turun sampai ke level support yang sebenarnya, yaitu di harga 10.411 sampai di 10.312. Kenapa di sana? Di sini teman-teman bisa lihat kalau di sini ada level demand ya, di sini ada level demand juga yang pernah terbentuk ya, level demand yang pernah terbentuk di tanggal 3
Juli 2020, dan juga ini menjadi area support yang dikonfirmasi di tanggal 14 Juli 2020 dan di tanggal 24 Juli 2020. Otomatis area ini menjadi true area supportnya sebelum harga dari Nasdaq itu sebenarnya bisa bergerak naik, tapi ternyata harga belum kena, malah harga sudah balik naik. Jadi otomatis kita masih punya harapan harga itu bisa turun ke bawah dengan kondisi kita akan open sell itu di area ini. Nah, di sini ya, stop loss di atas ini dengan take profit bisa sampai sini. Seperti ini ya. Jadi untuk Nasdaq saya rasa biarkan harga itu running low ke atas jika bisa, baru kita akan bisa open posisi sell nanti ke bawah seperti itu. Oke, jadi itu untuk Nasdaq. Sekarang kita akan pindah ke indeks dolar. Ya. Indeks dolar seperti yang sudah saya katakan kemarin, indeks dolar itu ternyata tertahan di Fibonacci 76,8 ya. 76,8 dan 61,8 juga. Sebelum harga itu dibanting turun dan di hari Jumat tuh harga ditutup bullish. Dan saya rasa di sini untuk di indeks dolar masih bisa bergerak naik karena kalau kita lihat ini juga masih di atas garis trendline. Dan juga di sini juga ada trendline lagi satu ya. Di sini terlalu banyak trendline naik sih, jadi nggak usah terlalu banyak ada garis ya. Cukup dua aja konfirmasinya. Itu yang di sini trendline bullish dan di sini juga masih trendline bullish. Jadi otomatis harga dari indeks dolar masih bisa bergerak naik. Dan target kita saat ini adalah di Fibonacci 1272 ya, yang dimana di sini merupakan harganya di 116.092 dan ini Fibonacci 1618 yaitu di harga 117.728 ya. Jadi saya rasa harga dari XAUSD DXY, maaf bukan XAUSD ya, DXY jika ada candle daily yang bisa tutup di atas 114 ya, 114.187 atau enggak di candle H4. Jika candle H4 bisa break ya, sekaligus nih deh kalau itu 114.802 candle H4 ada yang bisa break ke atas saja, otomatis harga dari DXY akan bisa lanjut naik sampai ke Fibonacci 1272 di harga 116.084 seperti itu ya. Harga dari kemarin DXY itu sempat turun karena dia mengejar area support yang ada di sini. Nah, di sini ada area support juga. Walaupun sebenarnya ada area support yang sebenarnya itu di harga 111 sampai di 110. Ya. Ini mungkin akan saya hapus saja deh ya. Ya nggak bingung. Nah ini ya hapus saja biar nggak bingung. Dan juga kita juga ada support untuk di DXY itu juga di harga di harga 110 yang tadi ya. Nah, di sini ya kita juga ada area support juga. Jadi otomatis untuk saat ini DXY kita ada gap kecil di sini ya. Di M15 kelihatan gap kecil banget nih. Dari 113 sampai di 113.21. 113.31 sampai 113.23. Ya, ini kecil sih. Kemungkinan ini akan keisi sebelum harga dari DXY akan bergerak naik. Tapi DXY jika dia bisa bergerak naik, dia harus bisa break area resisten ini ya. Ini ingat ada area resisten juga. Ini saya akan kasih titik tertingginya ya resistennya. Itu di harga berapa ya? Saya nggak kelihatan. Ini titik tertingginya ada di harga, nah sekian ya, di harga 113.788. Oke, ini kemarin sempat di break ke atas sebelum akhirnya turun dan ini kecenderungannya kemungkinan akan di break oleh market. Ya, kemungkinan harga dari 113.788 akan di break. Ini akan kemungkinan akan di break, dites sebelum akhirnya mengejar 100% Fibonacci lagi yang ada di 114. Seperti itu. Berarti ketika itu terjadi otomatis pair major pair termasuk gold akan mengalami penurunan. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk
DXY, dan terakhir kita akan ke US oil. Nah, kemarin yang saya sarankan untuk US oil adalah kemarin dia kan sempat breakout trend line ya, breakout trend line, tetapi harga ini tidak langsung naik, yang dimana saya harapkan tuh dia juga nge-retest daripada dia punya resisten di sini. Lalu harga bergerak naik, ternyata harga itu tidak ada konfirmasi untuk dia bergerak naik ya. Juga teman-teman bisa kelihatan di H4 di sini, harga ketika naik pun nggak ada konfirmasi seperti bullish engulfing. Bahkan bullish engulfingnya pun terjadi di sini sebenarnya. Bullish engulfing di sini juga tidak langsung jadi ya. Dalam artian ketika bullish engulfing jadi, next candle-nya ini ternyata tidak kencang ya, otomatis itu tidak berlaku sebenarnya. Nah, kalau kita lihat juga apakah US oil saat ini bullish ya, kalau dilihat secara overall ya, ini kita tarik garis trendline ya seperti biasa. Kalau dilihat dari trendline-nya, ini trendline yang baru ya. Kalau kita lihat dari trendline-nya di sini, memang untuk saat ini US oil masih berada di atas garis trendline juga. Seperti itu. Ini dengan kemiringan 13 derajat sih. Ya. Jadi kalau dia bisa bergerak naik, ya saya rasa masih bisa bergerak naik ya. Karena harga juga masih di atas garis trendline utama, dan di sini kalau dilihat ada trendline kecil juga di sini. Di sini ada trendline kecil juga, dan kemungkinan trendline-nya ini bisa di break kayaknya ya. Kalau di break, oke, sudah di break ya. Sudah di break, jadi kemungkinan untuk intraday untuk di US oil saya rasa akan bisa untuk ambil posisi sell. Ya, karena saya lihat ini terjadi false breakout ya yang terjadi di sini. Ini teman-teman bisa lihat yang kemarin ya, yang saya tarik dari sini. Nah, di sini yang saya tarik trendline di sini supaya dia kena di sini. Ya, ternyata ini terjadi false breakout di sini. Ya, di sini terjadi false break. Jadi hati-hati aja. Dan sekarang kalau secara swing, jika ingin buy, mungkin bisa menunggu di area yang penting, yaitu di area support di sini. Jika dia memang bisa bergerak break ya, break lagi sekali, break ke sini, dia harus ngebreak ini ya, dia harus ngebreak bagian atas di sini dulu, ngebreak resisten dan juga ngebreak trendline, baru dia bisa bergerak naik seperti itu. Tapi jika dia bergerak turun, kita lihat konfirmasi yang ada di harga 81 dan 82, karena kalau kita lihat ini menjadi area support, di resisten, dan sekarang kemungkinan menjadi area support. Jika terjadi rejection di sini, ya kita bisa konfirmasi untuk nge-buy untuk sampai di area trendline seperti itu. Jadi untuk di US oil, untuk intraday saya rasa bisa untuk ambil posisi sell ya, saya rasa bisa untuk ambil posisi sell. Ambil posisi sell dengan posisi itu bisa di area ini, golden ratio juga. Mungkin lebih lebarnya itu bisa seperti ini ya. Nah, bisa di sini juga. Karena di sini ada level supply juga, jadi otomatis jika dia bisa bergerak naik, mungkin akan tertahan di area 87552 ya. Tertahan di 87552 di sini sebelum akhirnya dia turun sampai ke support lagi. Ya, jika dia bisa ngebreak area ini, kemungkinan harga dari US oil bisa aja dia menunggu di area di sini ya. Di harga 98950. Menunggu di area ini, karena kalau kita lihat ini menjadi area support dan resisten juga di sini. Ya. Jadi di sini ada satu area sideways juga yang dimana ini menandakan adanya pergerakan supply demand di sini.
Nah, jadi kemungkinan jika dia bisa break area ini dan jika dia bisa bergerak naik, kemungkinan dia akan tertahan di area 8950 sampai di 8890 seperti itu. Ya, saya rasa untuk di US Oil saat ini harganya memang berada di tengah-tengah, bisa saya bilang ya. Apakah untuk saat ini oil sudah selesai koreksinya? Ya, apakah sudah selesai koreksinya? Kalau saya pribadi, jika kita tarik Fibo ya, kalau kita tarik Fibo dari swing terakhirnya, ini kita ambil weekly ya. Weekly, US Oil kemarin tertahan di Fibonacci 76,8-nya sebelum akhirnya turun. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia akan bergerak turun kembali? Saya rasa itu susah, karena kalau kita lihat engulfing di sini, dia menutup 1, 2, 3 ya, menutup 3 candle sebelumnya, bahkan hampir 4 candle. Jadi pergerakan oil saat ini itu kemarin digerakkan oleh adanya berita ya, bisa dibilang berita dari OPEC itu membuat harga oil naik sebelum akhirnya terkoreksi turun akibat data inflasi di Amerika Serikat. Walaupun data inflasi di Amerika Serikat itu menunjukkan masih ada kenaikan, dan juga data dari OPEC, bukan data dari OPEC sih, hasil dari meeting OPEC itu menunjukkan bahwa supply dari minyak itu akan tetap dipotong. Saat ini sentimen di masyarakat untuk oil sendiri karena inflasi masih tinggi, mereka memperkirakan uang yang akan di-spend untuk belanja itu kemungkinan akan taruh di bank. Apalagi di bulan depan awal November itu kan akan ada keputusan The Fed tentang suku bunga. Jadi otomatis pada saat itu kemungkinan oil akan bergerak turun jika memang The Fed menaikkan suku bunganya seperti itu. Biasanya sih nggak berpengaruh ya tentang suku bunga naik terhadap oil, tapi karena adanya ancaman inflasi ini membuat oil ini ketar-ketir lah bahasanya ya. Ketika inflasi naik berarti suku bunga naik, orang biasanya spend untuk belanja minyak itu akan lebih prefer untuk naruh uangnya di bank seperti itu. Ketika banyak orang menaruh uangnya di bank daripada belanja, maka komoditas seperti ini akan drop secara signifikan juga, dan mata uang yang dijadikan untuk menabung itu akan lebih tinggi seperti itu ya. Jadi sekian aja untuk analisa market futures ya. Tadi sudah ada Nasdaq, lalu ada Dow Jones juga, sudah ada DXY juga, dan juga ada oil. Jadi sekali lagi semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi ini merupakan hanya analisa saja, segala kegiatan trading kembali lagi ke keputusan teman-teman sendiri. Yang penting teman-teman tetap berpegang teguh terhadap analisa teman-teman sendiri ya. Jadi sekian aja untuk analisa market futures hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga, dan sampai jumpa di analisa market futures minggu depan. Bye bye.